Halo, nama aku Bagas, bekerja sebagai graphic designer dan freelance ilustrator. Halo, nama aku Angga Nugraha Pratama, biasa dipanggil Lompong. Biasa dipanggil Lompong Sky sih, mohon yang lain. Kerjaan, kegiatanku messenger sih. Saya Andika Yusuf Gunawan, biasa dipanggil Dika, sebagai guru di SMK Negeri 9 Medan. Mempunyai unit usaha berdagang fiksi. Halo, nama aku Onggo, aku seniman street art. Halo, nama saya Kriso Mokil, sering dipanggil Mokil di tongkrong-tongkrongan sepeda, asik. Pekerjaan sejauh ini barista. Halo, nama aku Muhammad Syarif Rambe, biasa dipanggil Rambe, seorang mahasiswa. Nama saya Ramadhani, saya sebagai pengusaha properti. Nama saya Gilang Azari, pekerjaan karyawan swasta. Halo, nama saya Kasmil, saya dipanggil teman-teman biasa Ikas. Pekerjaan saya wirausaha. Nama aku Aal, biasa dipanggil Aal memang. Pekerjaan aku bergerak bidang kopi, itu kayak eksportir kopi. Aku sebagai quality controlnya. Aku jadi fundamental sebagai pelaku seni di Medan. Halo, namaku Akbar, sebagai freelance photographer dan juga adminnya Round Round with Your Bike. Fiksi itu keren ya, simple, dan yang paling utama menurut saya fiksi itu menggambarkan anak muda. Ketika kita goes tuh kayak beda aja gitu, padahal sama aja sebenarnya tempatnya itu yang kita lewati, tapi kalau lagi goes ya beda aja. Mulai menggunakan sepeda itu waktu sejak SMP, dan mulai rutin itu waktu 2020 karena lagi pandemi. Setelah itu mulai rutin pakai sepeda buat kerja juga sama buat main-main. Awalnya ikut-ikutan ya, lihat orang-orang sepedanya pada pakai fiksi tuh tahun 2012, 2013 lagi marah-marah fiksi tuh. Jadi di situ awalnya pakai fiksi di situ tuh masih evergreen dulu, evergreen. Awalnya ngurir sepeda itu sih gara-gara nengoknya video Lukas Bruni yang naik sepedanya kebayaan ugal-ugalan juga sih. Tapi gitulah,
kemana-kemana itu naik sepeda, nganter barang naik sepeda gitu sih. Paling utama sih kesenangan ya, fun. Karena kalau misalnya kita nggak fun dalam bersepeda itu nggak bakal bertahan lama gitu. Kalau kita menikmati terus juga bisa mendapat kesehatan dalam dua hal sekaligus, kenapa enggak gitu. Itulah yang membuat saya tetap bersepeda sampai sekarang. Awal mulanya ketertarikan pada fixed gear itu mungkin beda dari sepeda pada umumnya ya. Lebih simple, nggak banyak kabel seperti rem, atau ya nggak lebih simpel lah dibanding sepeda pada umumnya. Kenapa fixie? Kenapa fixed gear? Ya kayak keren aja gitu. Kayak kita mau pakai topi, mau pakai celana apapun, mau pakai pakaian apapun, mau pakai sepatu apapun, itu kayak ya bebas aja. Kayak budaya sepeda nih kayak keren lah gitu. Ketika bersepeda lebih senang dan lebih refresh, lepas dari beban yang dari kerjaan, atau lebih enak lah bilang. Awal mula masuk Messenger itu gara-gara sepupu sih. Bosen sama pekerjaan yang lama dulu sebagai tukang masak lah gue bilang kan. Bosen di situ-situ aja, bosen dengan lihat-lihat panci, wajan. Saya kira sepupu ada ngasih kayak locker gitu di Instagram tuh. Awalnya dari Medan Bike Messenger gitu. Saya kira aku DM, yang ternyata yang balas itu Bang Dika rumah. Di situ mulai gabung sih. Sampai sudah nikah, sampai punya anak, saya tetap memilih di fixed gear karena kesenangannya beda, funnya beda gitu, rasanya juga beda gitu. Karena fixed gear terkenal dengan nggak ada aturan. Mau pakai handlebarnya race bar, track bar, bullhorn, aero bar, mau trial bar, mau pakai bannya ukurannya 700, 650, bisa dipakai main gravel. Yang penting kebebasan itu terpada ridernya sendiri. Kalau mau menunjukkan cita rasa yang Anda ingin pakai, pakailah fixed gear. Ya kita tahu sama-sama lah Medan brutal ya kan, brutal dari segi berkendaranya. Ya bisa jadi aku juga seperti itu, bisa jadi kawan-kawan yang lain juga seperti itu. Fixed gear sama kegiatan aku street art sebenarnya nggak ada hubungan yang kayak gimana-gimana, tapi aku menggunakan fixed gear untuk gambar di jalanan, mungkin ngelihat traffic yang mungkin rada lumayan riwah ya di Medan, lebih simple sih. Mungkin menurut saya fixingnya emang ganteng gitu. Sepeda-sepeda lain banyak kali perintilannya. Kalau fixie ini simple, udah pasti yang paling ganteng di jalan. Gampang nyelip-nyelip, tapi kalau udah mau kena mobil tabrak kan. Awalnya kan aku main MTB. Main MTB itu kan banyak pernak-perniknya. Di fixed gear itu kan cuman single speed, rantainya juga nggak terlalu panjang-panjang kali, bannya juga simple lah, yang penting intinya. Kenapa terjun ke fixed gear? Mungkin kena karma ya. Karena awalnya itu ngejai kawan, aku bilang sepeda tuh yang nyata-nyata aja lah, jangan fiksi-fiksi, yang fiksi. Jadi ya kena karma. Jadi sampai sekarang main fixed gear. Yang awalnya hanya untuk fun, yang warna-warni model-modelan, sekarang sudah lebih ke untuk daily, kegiatan sehari-hari, orang untuk kegiatan bike to work, ataupun bike to school, ataupun kegiatan lainnya. Dan juga ada yang juga untuk kegiatan seperti olahraga wajib, ataupun seperti balapan, seperti itu. Maintenance-nya lebih mudah karena dia kan cuman single gear, terus nggak ada perawatan yang berlebihan kan, lebih enak buat dipakai di jalan raya. Terus aku buat daily lebih enak karena lebih padu sama kaki sama badan, jadi lebih controlling di jalan lebih enak.
teman-temannya juga lebih asik-asik. Ya awalnya cuman kayak biar keren aja, biar nggak suntuk. Terus lama-kelamaan makin ke belakang mulai mendalami, aku mulai beli jersey, mulai beli helm, mulai beli bib, sepatu juga. Yang awalnya untuk keren pakai Vans, Converse dan lain-lain, jadi aku mulai beli sepatu sepeda yang ada klitnya. Kenapa sepeda? Pertama, sepeda daripada sepeda motor ya, sepeda jelas lebih murah. Dari segi ekonomi udah pasti lebih murah. Terus di jalan juga bisa lebih nyantai. Udah gitu kan, aku orangnya bisa dibilang narsis ya. Jadi kalau di jalan tuh diliatin orang, aku lebih senang gitu. Makanya aku lebih suka naik sepeda. Kenapa saya tertarik dengan fiksi? Pertama, menarik, berbeda dengan sepeda yang lain, buat penasaran. Dan kenapa kelebihannya, perawatannya lebih gampang, bongkar pasang lebih gampang, berbeda dengan sepeda lain. Ada yang menggunakan grup set, kalau yang ini kan lebih gampang lagi bongkarnya. Nggak ada kabel perkabelan, dia cuman sepeda tok yang mengandalkan kaki. Kalau kita kurang gila ya, itu terbatas track yang mau kita lalui. Tapi kalau kita sedikit gila ya nggak ada masalah. Masih bisa semua track bisa dilalui lah. Antara fixed gear sama musik aku itu lebih adrenalin lah ya. Jadi kayak main fixed gear juga memacu adrenalin, terus musik aku yang aku gandrungi juga lebih heavy. Walaupun kayak di hip hop atau di beberapa bandku juga funnya, endorfinnya sama-sama ngebangkitin semangat lah. Dan satu sisi lagi yang paling relate itu di musik dan sepeda ini aku banyak nambah teman baru lah. Intinya seperti itu. Lebih menyenangkan, apalagi ketika bergabung sama kawan-kawan, bisa sharing-sharing berbagai profesi kawan-kawan. Ya gara-gara si fixed gear itu bebas dan Kota Medan terkenal dengan ribanya, ya kita tuh bebas mau mainnya itu kayak mana, kadang-kadang lawan arah, apa-apa. Toleransi masyarakat di Medan ini lumayan tinggi. Jadi kadang-kadang kita ya dilumrahkan, ngobos lampu merah, apa itu. Cuman sebetulnya tidak baik, tapi terkadang itu perlu untuk menghemat waktu. Untuk apa yang dirasakan sih yang paling jelas, pertama nafas ya, nafas, kesehatan tuh yang paling kerasa. Kedua, temen sih, temen jadi banyak, jumpa teman-teman baru, orang-orang baru. Terus ada lebihnya lagi di yang awalnya harusnya jadi uang bensin, malah jadi uang jajan lebih banyak lagi. Tapi ya ujung-ujungnya habis di sepeda juga, beli part, upgrade dan sebagainya macamnya. Tapi yang paling jelas impact-nya itu di kesehatan sih. Fixed gear tuh menurut aku ya kayak keren aja gitu. Pengen pertama main pun karena pengen gaya-gayaan. Makin kemari lebih jadi lifestyle sih. Sering berantem sama angkot sih. Sering berantem angkot. Kalau nyesalnya sih nggak ada sih kok penyesalan di dunia sepeda ini. Kadang kita ada aturan nggak usah pakai rem, nggak pakai rem gitu. Menurut aku sih keren gitu, fixing nggak pakai rem, tapi itu bisa jadi bahaya. Kita goes sendiri, pakai kaos, pakaian bebas tuh kayak ngelilingi kota, mau kemana tuh sendiri tuh kayak ya udah tetap keren aja aku tuh, kayak dilihat orang. Tapi kalau naik road bike tuh nggak ada keren-kerennya sekali kalau gue sendiri. Kayak bego aja gue sendiri. Karena rasaku lebih menantang dan memacu adrenalin ya. Terus kayak dari culture-nya juga lumayan relate sama jiwa dan keseharianku lah, kayak gitu kurang lebih. Sejak tahun 2000, kurun waktu 2007 ke 2009 lah aku mulai kenal ke sepeda fixed gear dan culture-nya lah waktu saat liburan ke Jakarta sama saudaraku di sana. Di tahun-tahun itu mulai menggandrungi
fix gear gitu. Lebih cepat buat ke tujuan masing-masing lah. Paling lebih ke traffic aja sih, kayak pengendara motor sama mobil tuh banyak yang kurang respect, nggak ke fixed gear aja sih, tapi ke semua pesepeda. Nah, untuk perkembangan sekarang lebih ke banyakan kalau untuk di Medan sendiri ya, untuk anak-anak fixed gear-nya banyakan yang lebih ke serius untuk ngembangin diri sih ya, lebih ke ngembangin diri daripada untuk ke hobinya sendiri. Nah, di samping untuk kegiatan fun juga lebih ke balapan seperti itu. Fixed gear di Kota Medan itu spare part sekarang udah mulai terbatas, bengkel khusus udah nggak ada lagi. Fixed gear ini kan sebenarnya mainnya di velodrome ya, tapi fasilitas velodrome di Kota Medan belum ada, jadi kami masih main di jalan, dan itu mungkin membahayakan buat rider-rider karena fixed gear ini kan hanya mengandalkan kaki ya. Pikiran lebih tenang, terus kayak masalah-masalah yang ada bisa lebih di press lah, jadi nggak terlalu kepikiran. Makanya sepeda nggak cuma sebagai alat olahraga, tapi juga bisa jadi pelarian dari masalah-masalah hidup kita, biar jadi bisa lebih relax, bisa lebih enjoy dalam menikmati hidup. Bicara perkembangan fixed gear, adanya toko sama penjualan part itu cukup ngaruh sebenarnya untuk di Medan. Nah, tapi semakin kesini tuh pasang surutnya penjualan atau toko fixed gear di Medan tuh belum cukup memadai untuk nge-support. Atau adanya skena itu makin lebar itu toko fixed gear untuk penjualan partnya itu mempengaruhi menurut aku sih. Medan ini terkenal ya, trafficnya agak ugal-ugalan. Jadi ya kita harus lebih waspada aja di jalan, tapi ada nilai positifnya juga dari ugal-ugalannya traffic itu. Kita juga bisa lebih ugal-ugalan di jalan. Orang udah lebih santai aja gitu, orang ya udah lebih kita nerobos, kita nyelip-nyelip, mereka juga udah santai aja. Jadi karena udah sering juga begitu. Itu lebihnya dari trafficnya Medan itu sih. Makin lama harusnya makin bertambah ramai, dan buat pemain-pemain baru atau yang baru mau gabung, menurut saya nggak ada kata-kata minder atau kata merasa bahwasannya sepeda orang itu lebih cakep daripada sepeda saya. Itu nggak ada ya, semua sepeda itu bagus sesuai dengan karakternya masing-masing, karena setiap orang tuh bisa mengalami perubahan. Contohnya dulu waktu saya SMA, sepeda saya nggak ini ya. Sepeda saya mungkin warnanya ungu, bannya kuning, handle gripnya bisa warna hijau, ya itu semua proses. Jadi jangan pernah mikir-mikir yang terlalu jauh, goes aja dulu. Yang awalnya cuma bikin konten, fokusnya di konten pribadi, makin kemari lebih jadi round-round itu lebih jadi kayak medianya, sepedanya anak-anak Medan lah, bisa aku bilang mewakili anak Medan. Tapi awalnya lebih khusus fixed gear, cuman kayaknya aku pengen nggak hanya fokus di fixed gear, tapi lebih khusus ke semua sepeda. Dan makin kemari yang awalnya aku nggak ada kepikiran bakal jadi fotografer, malah dari round-round bisa ngebuka jalan juga sih aku sebagai fotografer, tapi lebih khususnya untuk fotografer sepeda. Okay. Jadi awal mulanya saya mulai itu pandemi kan, udah mulai banyak orang main sepeda. Jadi saya coba fiksi, bertanya sama kawan sharing-sharing. Lanjut saya penasaran lagi mencoba road bike. Lanjut lagi sekilang 2 tahun saya coba gravel, dan saya sebenarnya masih ada sih sepeda dari 3 ini, cuman udah sebagian udah dijual, ada yang masih disimpan. Fixed gear di Kota Medan, jangan banyak drama. Kalaupun mau berkubu, kalau ada event ya tetap ngumpul bareng. Habis itu kalau misalnya mau nongkrong beda-beda,
Ya bebas silakan, karena dari pengalaman seperti itu yang terjadi. Yang dirasain sih happy, bener happy. Kan termasuk aku juga orangnya yang emosionalan juga. Jadi ketemu sepeda ini kayak kita ketemu istri sih. Ketemu istri, jatuh cintanya gitu. Ih, gila bener lo bro. Ya gitulah cara pemilihan sepeda kita. Settingan kenyamanan untuk diri sendiri sih. Ya sepeda ini awalnya untuk menghilangkan emosi. Aku orangnya emosian. Jadi kalau selama aku bersepeda ya jadi lebih tenang, lebih emosinya nggak meluap-luap. Apalagi ya buat kita happy, semakin awet muda karena udah lumayan, udah sedikit berumur, jadi harus sehat-sehat terus. Lebih bisa ngerasain vibe jalannya juga, terus kayak lingkungan sekitar sama udara yang dihirup lah ya kan. Walaupun ya di kota kita ini kalian tahu lah udara seperti apa, cuman lebih kerasa rileksnya lah. Juga hal-hal kecil itu tadi kayak misalnya lebih aware terhadap jalan yang di sini jalannya kayak gini. Jadi kan kita bisa masuk lebih ke detail-detail lebih kecil kayak ke gang-gang yang tidak mungkin dilalui yang hal lain segala macam. Sebenarnya untuk bangun sepedanya agak susah juga. Harus menunggu berapa hari atau berapa bulan. Dari nengok buildnya apa, belinya satu-satu gitu. Jadi ya nunggu beli satu-satu, cari lagi yang bagus apa, yang pas untuk sepeda yang dibuild itu. Menurut saya kepuasan yang lebih menarik dari sesuai kita, keinginan kita untuk ngerombak sepeda kita sendiri, mau model gimana. Kayak minatnya ke fixed gear masih sepi sih. Nah beruntungnya aku ketemu sama teman-teman aku yang emang rajin naik fixed gear. Selain kami kayaknya, nah itu kurang. Jadi aku berharapnya kayak bengkel, kayak skena-skenanya dan gitu. Aku berharapnya lebih banyak di situ lah. Terus sama kayak kita mau fokus di fixed gear pun kayak di track bike-nya itu, ya aku lebih berharap ada velodrome sih di Medan. Supaya semangat-semangat yang udah main fixed ini, yang udah main fixed gear lebih tertarik lagi, lebih serius lagi untuk main sepedanya. Saya sebagai guru juga berharap gitu kan kepada masyarakat di Medan agar lebih care lah gitu untuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi, karena juga biar polusi berkurang, jumlah kendaraan yang ada di jalan juga lebih lapang kalau pakai fixed gear daripada anaknya disuruh bawa mobil kan. Harapannya yang pertama tetap sehat, kuat dan tahan lama. Mantap. Ya kita pasti share the road lah, sama-sama saling menghargai. Si sepeda menghargai si bermotor, yang bermotor juga menghargai si sepeda. Ya saling berbagi lah, sama-sama harus ngalah aja udah lebih enak gitu, daripada di jalan malah ribut-ributan, di hati juga malah jadi nggak enak. Mending kita santai aja udah. Konsistensi itu bisa mengalahkan skill dan lain segala macam. Kompak selalu, sama jaga apinya aja biar tetap ada. Jadi tetap semangat juga lah untuk kedepannya. Apapun yang dibuat, hal kecil mulai dari sekarang, walaupun bergerak perlahan, tapi tetap bergerak. Kayak kita tuh ya sepedaan itu sambil nyari kenikmatannya itu. Nah, aku dari awal emang suka sepeda tuh karena kecepatannya. Saya harapkan itu adalah kita sebagai orang yang nggak tahu tentang fixed gear, bertanyalah kepada orang-orang yang udah main dahulu, atau jangan malu gitu untuk belajar dengan kawan-kawan yang udah main sepeda terlebih dahulu. Pengen aja punya toko sih, punya toko sendiri. Fixed gear itu lengkap kayak di Jepang juga ada tuh.
Gokil sih kalau ada yang kayak gitu-gitu. Lagian pun di Medan juga belum ada juga toko fix gear yang proper gitu. Semoga fix gear tetap ada ya. Tetap ada generasi-generasi penerus yang komitmen dan konsisten buat ngembangin fix gear, karena nggak selamanya orang itu pakai fix gear gitu. Karena di samping ada efek sulit buat dikendarai, juga konsisten buat tetap di fix gear itu sulit sih. Kalau bicara dilema mungkin pengen upgrade itu ada, pengen nambah itu ada, cuman udah terlalu banyak sih aku ngibulin istriku. Maksudnya kayak bicara beli partnya berapa, aku bilang berapa gitu, terus mau sekarang nambah itu kayak aduh ini ngibulinnya mau kayak mana lagi ya gitu, kayak lebih ke situ sih sebenarnya. Nama saya Jainal Abidin, biasa dipanggil Bidin. Pekerjaan saya driver online. Ada waktu luang saya bisa servis sepeda. Saya Ica, pekerjaan saya barista. Sama saya Mindy, saya bekerja sebagai pegawai swasta. Saya mulai bersepeda tahun 2021. Awal mula naik sepeda tahun 2014. Saya Paldi dari Medan Fixius. Kerjaan sekarang bergerak di bidang interior. Halo, saya Salman dari Medan Fixius. Pekerjaan sekarang Dinas Perhubungan Kota Medan. Kalau untuk memilih, tidak memilih sih sebenarnya. Karena kebetulan itu waktu itu saya pernah bekerja di toko sepeda fiksi. Jadi melihat fiksi itu kayaknya menarik gitu kan. Ica pertama kali naik sepeda tuh tahun 2021 kan Kak. Awal-awal COVID lagi marak sepeda. Itulah gabung. Tapi sepeda pertama Ica Sally Kak, sepeda lipat tuh. Baru habis dari Sally pindah ke gravel. Gak mau ikut naik fiksi karena naik fiksi yang perempuan masih sedikit. Jadi biar lebih rame aja yang cewek. Ada niatnya Kak, cuman lagi di OTW kan. Awalnya memang udah ada basic sih, basicnya tuh dari BMX tuh kan. Dari BMX kita main ke road bike, ke MTB. Ya udah kita ikuti main dari rumah ke toko, kita naik sepeda, terus ikut-ikut kejuaraan gitu. Awal pertama kali ikut kejuaraan itu ya di Medan Fix Gear, itu dapat juara kita kan. Terus berikutnya ke Jakarta juga pernah, di Malaysia 2 kali, yang terakhir di Bangkok, Thailand. Nah, Medan tuh udah mulai custom, mulai bangun sepeda. Rata-rata bangun sepedanya untuk 2011 itu rata-rata di kita. Untuk custom tuh bangun sepeda itu Frame hijau, sendalnya ungu, warni lah pokoknya. Warni, happy dulu ya. Kalau yang pertama di Malaysia itu yang kriterium dapat 5 besar ya, karena itu suatu kebanggaan juga sih 5 besar, karena lawannya itu atlet Malaysia yang seminggu ke depan dia main kalau nggak salah Asian Games di Indonesia dia main. Selesai pertandingan dia lewat di depan kami kan, dibilangnya dari mana kalian? Dari Indonesia, saya bilangnya. Terus dibilangnya saya esok ke Indonesia katanya main SEA Games. Ya, ternyata dia atlet SEA Games. Kan suatu kebanggaan juga melawan atlet SEA Games. Awalnya lihatnya lucu aja karena warna-warni itu kan. Zaman dulu kan fiksi itu kan warna-warni. Ya, sepeda fiksi itu warna-warni. Setelah kita banyak membaca, banyak melihat, ternyata fiksi itu fix gear dan ininya sepeda track bike yang main di velodrome. Dari perjalanan saya sendiri bersepeda banyak hal yang saya laluin. Salah satunya saya pernah ngalamin crash di jalan pas lagi ada tandingan Aliket. Itu pertama kali jatuh yang lumayan parah sih. Sampai di mana bahu saya ngalamin dislokasi. Ada event Kuala Lumpur International Fix Gear Festival gitu. Lihat line up-nya ada
Senin, ada Makaprama, anak-anak Makaprama. Riders kita ada Bidin tuh, tunggal dia main. Kebetulan dia dapat juara, Bidin ini dapat juara, Uta juga dapat juara 3 itu skate. 2012-nya mereka buat lagi. Rame sih dulu untuk berangkat ke sana. Ya waktu ada Agung sama Bidin dapat lagi, dapat 5 ya kalau nggak salah medalinya. Yang 2012 kita dapat 5. Yang itu 2011 sama 2012 2 kali tuh ke Malaysia, acaranya sama tuh, Kuala Lumpur International Fixed Gear. Yang awal pertama itu saya sendiri, nggak ada teman gitu. Itulah yang awal pertama itu yang jumpa sama atlet Asian Games itu saya sendiri. Jadi waktu main di kriterium itu saya nggak ada teman untuk melakukan breakaway atau ngetim gitu, saya nggak ada teman. Jadi kendalanya di situ, tidak memiliki teman. Jadi cuman dapat nomor 5 besar. Dan yang untuk 2012-nya mungkin ngajak teman kan ada 2 orang. Nah disitulah baru kami dapat kriterium, dapat nomor 1 dan 2. Dimana kadang kayak tiap hari Rabu ada Rabu-Rabu, atau di akhir Jumat di akhir bulan ada ICM. Karena kalau naik sepeda fiksi ini, karena kan kadang nggak pakai rem ya, tapi kalau saya pakai rem sih biar lebih safety aja. Dan untuk komunitas fixed gear ya terutama yang di Kota Medan ya, kalau memang rider-ridernya punya skill, punya kemampuan, ditunjukkan gitu. Maksudnya ditunjukkan bukan bahwa aku hebat, bukan seperti itu. Kita tunjukkan tuh di event. Emang di Medan ini jarang event ya kan. Kalau bisa main event di luar gitu. Kalau kita bagus, main dimanapun kita bagus, pasti kemungkinan besar itu sponsor atau toko-toko itu pasti mau melirik. Oh ini anak ini bagus, pasti mau. Itu aja sih. Intinya jangan kasta sepeda seperti apa, yang penting kemauannya goes tuh. Kalau mau main fiksi pun jangan takut. Kalau mau tahu semua set-setnya tinggal tanya abang-abangan aja, kenalan sama abang-abangan yang ada di sini gitu kan. Kalau aku dulu ngeliatnya fixed gear ini gimana ya? Keren sih. Keren. Style, pakai celana pendek, bawa sling bag, headset, kunci digantung-gantung, sepatu pants, keren aja kayaknya. Lihat orang main sepeda kayak santai gitu, mau sendiri keren, mau rame-rame makin keren. Fixed gear is the best lah pokoknya. Sama harapannya jangan ugal-ugalan lah di jalan. Termasuk saya sendiri itu jadi pelajaran, saya hampir sering keserempet angkot, becak, lobang. Itu udah makanan sehari-hari sih Kak. Sepeda lapsa itu tergantung pribadi sih, mau kita kemana larinya. Jangan saling sikut-sikutan aja lah. Kita buat komunikasi supaya besar, caranya rangkul semuanya. Sama kalau misalnya goes malam, jangan lupa pakai lampu. Jadi kita juga bisa mengimbau kendaraan lain bahwasanya kita tuh ada gitu. Jangan disepelekan lah pengguna sepeda ini gitu kan. Karena sepeda juga ada hak untuk menggunakan lintas jalan. Ya walaupun nggak rame, tapi kita masih punya hak di jalan lah. Sama jangan putus rantai kalau fixed gear, mati. Ya kan nggak bisa skate ya. Bisa main pakai kaki.